Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Maulana Firdaus dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Yuli Setiawati dengan judul Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak dengan studi kasus penerapan pola komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan emosi pada anak keluarga Jawa. Jurnal ini ditulis pada Juni tahun 2005. Dalam jurnal ini memiliki tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang yang pertama, yaitu penerapan pola komunikasi yang dilakukan oleh keluarga Jawa dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk usaha orang tua dalam menanamkan nilai-nilai budaya yang mendukung perkembangan emosi anak, serta alasan-alasan atas pemilihan pola komunikasi yang diterapkan. Selanjutnya yang kedua, pemahaman yang membuat kesadaran keluarga tersebut mengenai pentingnya komunikasi dalam keluarga dan perkembangan emosi anak-anak mereka. Yang ketiga, pengaruh penerapan pola komunikasi keluarga terhadap perkembangan emosi anak berkaitan dengan latar belakang sosial ekonomi mereka yang dilihat berdasarkan tingkat pendidikan orang tua, kondisi ekonomi keluarga, jenis pekerjaan, status sosial, serta pengaruh lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya ada pendahuluan. Setiap kali membicarakan tentang perkembangan anak, pokok bahasan tidak terlepas dari pesan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal anak dan sangat berperan bagi perkembangan anak. Melalui keluarga, anak belajar menanggapi orang lain, mengenal dirinya, dan sekaligus belajar mengelola emosinya. Pengelolaan emosi ini sangat tergantung dari pola komunikasi yang diterapkan dalam keluarga, terutama sikap orang tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Dalam hal ini, orang tua menjadi basis nilai bagi anak. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua akan lebih banyak dicerna dan dianut oleh anak. Perlakuan setiap anggota keluarga, terutama orang tua, akan direkam oleh anak dan mempengaruhi perkembangan emosi dan lambat laun akan membentuk kepribadiannya. Pada kenyataannya, perkembangan emosi yang banyak dikenal dengan istilah kecerdasan emosional sering terabaikan oleh banyak keluarga. Sebab masih banyak keluarga yang sangat memprioritaskan kecerdasan intelektual atau IQ semata. Padahal kecerdasan emosi harus dipupuk dan diperkuat dalam diri setiap anak. Sebab kecerdasan emosi sangat erat kaitannya dengan kecerdasan yang lainnya, seperti kecerdasan sosial, moral, interpersonal, dan spiritual. Dengan demikian, memperhatikan perkembangan emosi anak akan bukanlah hal yang mudah bagi orang tua. Selanjutnya, dalam jurnal ini mempunyai metode penelitian. Jenis penelitian ini mengambil strategi atau metode kualitatif deskriptif dengan interpretasi mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta yang ada mengenai informasi perkembangan emosi anak yang dihasilkan dari penerapan pola komunikasi keluarga. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Began Taylor dikutip Basrowi dan Sukidin tahun 2002.
Bentuk penelitiannya adalah studi kasus tunggal karena sasaran yang diambil mempunyai karakteristik yang sama, yaitu keluarga Jawa dalam Sutopo 2002. Sumber data utama adalah informan atau narasumber dari 18 keluarga yang dipilih berdasarkan keragaman karakteristik status sosial ekonomi dengan tujuan menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber yang memiliki akses informasi mengenai berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan untuk purposive sampling atau sering disebut teknik criterion based selection dalam Sutopo 2002. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu teknik wawancara mendalam, in-depth interview, dan observasi langsung berperan pasif. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini yaitu pada dasarnya kemampuan emosional anak sudah ada sejak lahir, bahkan berlangsung sejak dalam kandungan. Dengan demikian, sebenarnya setiap individu memiliki emosi dasar. Namun, seiring dengan bertambahnya usia anak, perkembangan emosinya akan sangat tergantung dari interaksinya dengan orang lain. Artinya, emosi yang merupakan proses mental ini akan berkembang tergantung dari proses belajar dengan lingkungannya. Dalam proses belajar tersebut, anak akan menyerap setiap perilaku, penilaian, dan perlakuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara itu, temperamen atau faktor bawaan juga berpengaruh terhadap terbentuknya emosi dasar anak. Faktor bawaan juga berpengaruh terhadap terbentuknya emosi anak. Oleh karena itu, pengaruh dari gen yang dibawa oleh orang tuanya dan akan sangat dominan terlihat dari ibu yang sedang hamil. Hormon-hormon yang berkembang saat itu, ibu hamil akan membentuk temperamen anak. Proses belajar anak pada awalnya berlangsung dalam keluarga, sehingga keluarga menjadi faktor penentu bagi perkembangan emosi anak. Dalam hal ini, pola komunikasi keluarga yang diterapkan akan menentukan pembentukan dan perkembangan emosi tersebut. Seiring bertambahnya usia anak, proses belajar tersebut tidak hanya sebatas pada keluarga, melainkan proses belajar tersebut juga lingkungan di luar keluarga itu, sehingga perkembangan emosinya juga dipengaruhi oleh pola interaksinya dengan orang lain. Guna mencapai tahap tersebut, perlu dilakukan sosialisasi nilai sejak anak usia dini. Dalam konteks budaya Jawa, untuk saat ini perlu kombinasi antara penerapan nilai-nilai Jawa dan nilai-nilai modern yang banyak mengedepankan kemandirian dan ketangguhan anak. Dalam arti bahwa adalah nilai moral Jawa tertentu yang termasuk nilai inti tetap harus dipertahankan, seperti tata krama, sopan santun, dan sikap hormat. Penanaman nilai-nilai tersebut tentunya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, daya tangkap dan daya serap mentalnya. Sementara itu, nilai-nilai tentang kemandirian, sikap konsisten, konsekuen, dan bertanggung jawab juga harus ditanamkan sejak usia dini. Yang terakhir, dalam jurnal ini memiliki kesimpulan yaitu penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga yang memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak. Dalam proses komunikasi tersebut,
anak akan belajar mengenal dirinya maupun orang lain, serta memahami perasaannya sendiri maupun orang lain. Pola komunikasi yang demokratis dan interaktif secara kultural pada akhirnya akan menentukan keberhasilan proses sosialisasi pada anak. Proses sosialisasi menjadi penting karena dalam proses tersebut terjadi transmisi sistem nilai yang positif kepada anak. Sistem nilai dalam budaya Jawa yang disosialisasikan kepada anak banyak memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan dan perkembangan emosi anak. Dalam hal ini, sistem nilai yang berhubungan dengan kualitas-kualitas emosi anak antara lain nilai-nilai tentang sikap hormat, tata krama atau sopan santun, kesabaran dalam menyelesaikan masalah-masalah, serta toleransi yang menjadi dasar terbentuknya sikap empati anak. Dengan demikian, anak-anak akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, baik secara intelektual maupun emosional, yang akhirnya menjadi dasar bagi kecerdasan yang lain, yaitu kecerdasan sosial, moral, dan spiritual. Oke, segitu aja presentasi hasil dari review saya yang ditulis oleh Yuli Setiawati dalam jurnal berjudul Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga jurnal yang selanjutnya yang saya telah review. Ya, baik, review selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Agustina Neno, Barli Tangguhana, Monica Wotun pada tanggal Desember 2020 dengan judul Personal Branding Jokowi dalam Pidato Optimis Indonesia Maju. Tujuan penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk mengetahui personal branding Jokowi dalam Pidato Optimis Indonesia Maju, ditinjau menggunakan 8 hukum membentuk personal branding Peter Montoya, itu untuk mendeskripsikan elemen-elemen brand image Jokowi dalam Pidato Optimis Indonesia Maju. Selanjutnya dalam jurnal ini memiliki pendahuluan yaitu ketika memasuki dunia politik, Jokowi membangun pencitraannya mulai dari wali kota Solo pada tahun 2005 sampai 2012. Selanjutnya memperhatikan pencitraan dirinya dengan baik melalui pencitraan yang menarik hati mayoritas warga negara Indonesia, sehingga memuluskan jalannya menjadi gubernur DKI pada tahun 2012 sampai 2014 dan presiden Indonesia tahun 2014 sampai 2019 dan kemudian memenangkan pemilihan presiden periode 2019 sampai 2024 bersama wakilnya Ma'ruf Amin periode kedua. Lepas dari begitu kuat usaha deskonstruksi terhadap citra Jokowi, namun citra yang ditampilkan Jokowi memungkinkan ia berkuasa dalam waktu yang relatif lama. Jokowi yang memenangkan pemilihan presiden periode 2019 sampai 2024 saat ini menjabat sebagai presiden periode kedua bersama wakilnya Ma'ruf Amin. Dalam membangun atau mempertahankan personal brand tentu membutuhkan media untuk dapat dijangkau publik dengan skala yang luas dan lintas waktu. Jokowi pada masa menjelang pemilihan presiden atau Pilpres April 2019 lalu mulai gencar melaksanakan manuver politik untuk melanjutkan ke periode kedua dan maju bersama Ma'ruf Amin sebagai wakilnya
dan ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 1 Jokowi Amin, yakni dengan melakukan personal branding. Meskipun dikenal sebagai pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik, Jokowi masih membutuhkan personal branding untuk menaikkan elektabilitasnya dalam menghadapi pemilihan presiden April 2019 lalu. Personal branding dilakukan Jokowi dengan menyampaikan pidato politiknya dalam acara Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 24 Februari 2019 dengan mengangkat tema Optimis Indonesia Maju. Konvensi rakyat diikuti para relawan dan pendukung paslon nomor urut 1 Jokowi Amin. Jokowi menceritakan kehidupan dan sepak terjangnya di bidang politik, gagasannya terkait kemajuan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Pidato Jokowi kemudian dipublikasikan di media sosial pada akun YouTube Metro TV News dengan judul Full Pidato Jokowi yang menggetarkan di Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju dengan durasi 56 menit. Selanjutnya ada di dalam jurnal ini yaitu metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengkaji isi pidato Jokowi yang berdurasi 56 menit, lalu ditranskripkan menjadi teks tulis. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam Sugiarto 2015. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara spesifik personal branding Jokowi berdasarkan data teks yang ada. Peneliti mengamati fakta-fakta khusus tertentu dalam data mengenai personal branding Jokowi, kemudian mengelompokkan berdasarkan konsep-konsep personal branding dan menyusunnya menjadi sebuah rumusan. Tim peneliti melakukan pengumpulan data, organisasi data, dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Selanjutnya, organisasi data yakni mentranskripsikan ke dalam bentuk teks dan mengelompokkan berdasarkan kategori, lalu di kemudian hari dianalisis. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini yaitu dari 8 konsep membentuk personal branding Peter Montoya, semuanya dapat dianalisis, yakni spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, terlihat, kesatuan, keteguhan, dan nama baik. Sedangkan elemen-elemen brand yang dikuatkan Jokowi dalam pidato ini yaitu nama, simbol, karakter, slogan, dan pengemasan. Elemen-elemen brand yang dilakukan oleh Jokowi yakni nama Jokowi Amin, di mana Jokowi menyatakan ia bersama Ma'ruf Amin siap melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya memajukan Indonesia dengan simbol warna putih dan 01, di mana warna putih sebagai simbolisasi politik kebenaran dan juga putih menggambarkan kebersihan nurani. Karakter di mana Jokowi mengenakan kemeja putih dengan lengan dilipat yang dimana ingin menunjukkan bahwa ia memiliki karakter sebagai orang yang selalu siap bekerja, dan Ma'ruf Amin yang selalu mengenakan sarung sebagai simbolisasi seorang tokoh besar dalam agama Islam yang mana sudah merupakan ciri khasnya dia. Selanjutnya slogannya Optimis Indonesia Maju, di mana Jokowi menunjukkan ia
telah bekerja secara nyata dan kemudian menawarkan gagasan-gagasannya untuk dapat menuntaskan persoalan dari berbagai aspek yang akan berdampak pada kemajuan bangsa Indonesia. Pengemasan. Semua elemen brand yang dikemas dalam durasi 56 menit di mana merupakan momentum bagi Jokowi menjelaskan secara utuh mengenai gagasan-gagasan besarnya serta optimismenya terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa tahun 2019 sampai 2024. Hanya satu elemen brand yang tidak ditemukan peneliti dalam video ini, yaitu jingle. Berdasarkan hasil analisis full, pidato Jokowi mengentarkan di konvensi rakyat dengan tema Optimis Indonesia Maju. Peneliti menyimpulkan bahwa personal branding Jokowi memenuhi 8 konsep utama yang terdapat dalam teori personal branding Peter Montoya, yakni spesialisasi, the law of specialization, di mana dalam konsep ini Jokowi menampilkan apa yang menjadi kemampuan termasuk pencapaiannya selama memimpin Indonesia. Kepemimpinan atau the law of leadership, di mana Jokowi memiliki rekam jejak sebagai pemimpin. Jokowi juga mengayomi di dalam rumah tangga. Kemudian kepribadian atau the law of personality, di mana Jokowi selalu memosisikan dirinya seperti rakyat biasa pada umumnya. Selanjutnya perbedaan atau the law of distinctiveness. Jokowi berpidato membangun optimisme dan positivisme. Selanjutnya terlihat the law of visibility, di mana Jokowi menampilkan capaian selama memimpin Indonesia dan selalu bersahaja. Selanjutnya kesatuan, the law of unity, di mana Jokowi mengakui ia memang berasal dari keluarga yang sederhana. Selanjutnya ada keteguhan atau the law of persistence, di mana Jokowi paling sering tampil dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Dan nama baik atau the law of goodwill, di mana Jokowi pernah menjadi wali kota 2 periode, gubernur lalu presiden. Ya, tadi itu terakhir penjelasan dari kesimpulan dari jurnal yang saya review. Ya baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata atau yang lainnya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.